Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali lagi hari ini kita dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Saudara-saudara, kita bersyukur karena hari ini, dalam masa-masa ini kita boleh merayakan yang namanya karya penebusan Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus mati bagi setiap hari kita, tapi Yesus bukan hanya mati, Yesus juga bangkit mengalahkan maut. Tapi kebangkitan itu selalu diawali dengan sebuah kematian. Pertanyaannya, kenapa Yesus mati bagi setiap dari kita? Kenapa kok Yesus tidak menjadi superhero bagi setiap dari kita yang tidak terkalahkan seperti yang ada di film-film? Dan saya pikir ini juga yang menjadi pengharapan bagi orang-orang Yahudi pada waktu Yesus hidup. Ketika di abad yang pertama Yesus hidup, Yesus melakukan berbagai macam mujizat. Mereka berharap Yesus adalah superhero yang akan menyelamatkan mereka, kehidupan mereka, memulihkan kembali kerajaan Israel seperti dahulu kala. Mereka ingin pemulihan secara lahiriah, secara jasmani di dalam kehidupan mereka, kejayaan dalam perpolitikan, dalam dunia ekonomi pada waktu itu. Tapi jelas sekali kita melihat bagaimana bukan itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Kita bisa melihat bagaimana Yesus memiliki tujuan yang jauh lebih besar dari apa yang diharapkan oleh orang-orang Israel pada waktu itu, termasuk para pemimpin agama pada waktu itu. Dan hal ini juga bisa kita lihat dalam ungkapan yang mereka ucapkan ketika Yesus sudah disalib. Mereka berkata bagaimana kalau Yesus sanggup menyelamatkan orang-orang yang sakit, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat kembali, yang tuli dapat mendengar kembali, yang sakit kusta akhirnya dapat menjadi tahir. Maka mereka berharap, ya tunjukkan dirimu, bahwa engkau mampu menyelamatkan dirimu sendiri dari hukuman salib ini. Tapi kita bersyukur karena Yesus tidak melakukannya. Karena hanya melalui jalan penderitaan. Ketika dia memilih tidak menyelamatkan dirinya, itu dapat menyelamatkan setiap dari kita. Seringkali dalam kehidupan setiap dari kita sebagai manusia, kita maunya itu yang penting aman. Yang penting kita selamat. Kita mau menggunakan berbagai macam cara supaya kita selamat. Tapi kita bersyukur kalau Kristus tidak menyelamatkan dirinya, agar setiap dari kita bisa selamat. Kristus memilih untuk mati, menderita, agar setiap dari kita boleh merasakan yang namanya anugerah keselamatan, pemulihan relasi di dalam Kristus. Dan ketika kita melihat hal ini, maka kita juga bisa percaya apapun kondisi kehidupan kita saat ini, dalam masa yang kelam sekalipun, Kristus ada. Kristus tidak pernah meninggalkan setiap dari kita. Karena hukuman salib itu menunjukkan bagaimana untuk menyelamatkan setiap dari kita, Kristus benar-benar mengalami penderitaan, dianggap sebagai penjahat, dianggap sebagai orang yang tidak layak. Agar setiap dari kita dalam segala kondisi kehidupan kita saat ini, di titik terendah sekalipun, Kristus berkata, I am there. Aku di situ. Aku tidak kemana-mana. Aku bersama denganmu. Dan bukankah itu yang jauh lebih penting ya dalam kehidupan ini? Bagaimana kita bukan pergi ke tempat yang baik menurutnya kita, tapi kemanapun kita pergi, kita tahu siapa yang bersama dengan kita, yaitu Kristus. Dan biar ini menjadi penguatan, harapan bagi setiap hari kita dalam menjalani hidup kita sekarang ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur kalau Engkau bersama dengan kami, kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah itu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melangkah dengan iman. Karena kami tahu kekuatan kami itu ada di dalam tangan-Mu saja.
Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.